Halo, Assalamualaikum. Selamat belajar ya. Bismillah. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang metode determinan dari SPLTV. Jadi, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode-metode lain dalam penyelesaian SPLTV, yaitu ada substitusi, eliminasi, ataupun campuran gabungan keduanya antara substitusi dan eliminasi, dan ini yang terakhir, metode determinan. Metode determinan ini sebenarnya materinya ada di kelas 11 bab matriks, tapi kita akan pakai metode determinannya aja di kelas 10 ini. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi bentuk umum dari SPLTV. Bentuk umumnya di video sebelumnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya SPLTV itu ada 3 variabel, ada 3 persamaan. Jadi variabelnya itu yang ini ya, yang X, Y, dan Z itu sebagai variabel. Tuh. Sedangkan yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L-nya itu adalah bilangan real. Jadi yang merah-merah ini nanti diganti dengan angka sesuai dengan soal. Tapi bentuknya yang sekarang diganti, nggak pakai huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, J, K, L. Tapi kita pakainya ini. Nah, sama aja ya. Jadi kita pakainya biar lebih enak nyebutnya. Kita pakai semua angka yang di depannya X atau koefisiennya X, kita sebutnya sebagai A. Kalau di persamaan 1 berarti dia A1, persamaan 2 dia A2, di persamaan 3 dia A3. Begitu juga dengan si Y. Kalau dia koefisiennya si Y, berarti kita sebutnya sebagai B. Kalau di persamaan 1 berarti dia B1, di persamaan 2 dia B2, di persamaan 3 dia B3. Begitu pula dengan koefisien dari si Z. Kita sebutnya sebagai C. Berarti C1, C2, C3. Begitu juga dengan si D. Si D ini adalah konstanta, jadi yang nggak ada variabelnya ya. Yang tidak ada variabel itu kita sebut sebagai D. D1, D2, dan D3. Nah, yang merah-merah ini ya nanti akan diganti sebagai angka. Sedangkan yang X, Y, Z itu nanti akan tetap sebagai X, Y, Z sebagai variabel. Jadi ingat ya, kalau A buat X, B untuk Y, C untuk Z, dan D untuk konstanta. Nah, jadi kita akan pakai si depan-depannya ini. Tuh, diingetin. Jadi kita punya ada A, ada B, ada C, dan D. Nah, penyelesaian dari SPLTV dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Jadi, kalau kita mau mencari X, berarti caranya dengan determinan X dibagi dengan determinan. Mencari Y, berarti determinan Y dibagi dengan determinan. Kalau mencari Z, berarti determinan dari Z dibagi dengan determinan. Nah, determinan itu gimana maksudnya? Maksudnya kayak gini. Nah, ini dia. Ini namanya metode Cramer. Tapi ya udah, kita sebutnya ini sebagai metode determinan aja karena kan kalian cuma belajar metode ini doang ya, nggak ada yang lain nih di kelas 10 ini. Jadi kalau misalnya determinan aja tuh ya, nggak ada X, Y, sama Z-nya, cuma determinan aja, berarti kita hanya menggunakan si koefisien-koefisien dari variabel. Koefisiennya berarti kan si A, B, dan C. Jadi kita tulis aja berderet. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya soal dari sistem persamaan linear 3 variabel, kalian bisa tulis si A, B, C, D-nya itu tanpa si variabel, terus kalian tulis deh si A, B, dan C-nya di sini, tanpa ada D ya. Jadi kita tulis A, B, sama C, kita tulis berurutan, lalu si 2 baris setelahnya adalah pengulangan 2 baris yang awal, A sama B. Jadi A, B, C, A, B, gitu ya. Udah nih, ini untuk si determinan. Penjelasannya nanti di yang selanjutnya ya. Sebenarnya udah ada sih di sini. Cara mengerjakannya adalah jumlah perkalian diagonal utama dikurang dengan jumlah perkalian diagonal lainnya. Diagonal utama itu yang dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi biar lebih jelasnya nanti aja. Sekarang kita ke DX. Nah, kalau DX kan tadi awalnya kita punya ABC ya. Kalau misalnya kita mau cari si X itu tadi temannya si A ya. Berarti posisinya A diganti sama D. Tuh, posisinya A diganti sama D.
Posisinya A diganti sama D. Udah. Begitu aja. Jadi kalau misalnya si X, kan A, justru A-nya diganti sama D. Begitu juga dengan si DY. Kalau DY itu temannya si B kan tadi. Koefisien si B. Berarti si B-nya yang kita ganti sama D. Kalau si Z berarti diganti siapa? Ya, betul, si C. C-nya kita ganti dengan D. Di sini udah nggak ada C lagi ya. Jadi ini ganti D cuma satu doang. A, B, D. Nah, ini rumus ini yang perlu kalian hafal ya itu tadi. Cuma kalau D itu A, B, C. Kalau misalnya DX itu berarti A-nya diganti jadi D. Kalau DY berarti justru B-nya yang diganti sama D. Yang Z justru C-nya yang diganti sama D. Cara menghafalnya begitu aja. Karena kan ini udah berurutan semua ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, cara mengerjakannya adalah tadi ya, jumlah perkalian diagonal utama dikurang dengan jumlah perkalian diagonal lainnya. Kita coba yang determinan aja. Tadi udah ya, kalau determinan aja berarti kita coba pakai koefisien si A, B, C, dan pengulangan 2 baris lainnya, si A, B. Nah, mana tuh diagonal utama? Kita kesini dulu. Nah, ini jadi nanti rumus yang didapatkan dari cara mengerjakannya. Ini kan kita punya A1, B2, C3. Ini maksudnya kali ya. Jadi A1 kali B2 kali C3. B1 kali C2 kali A3. Ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Terus dijumlah. Nanti hasilnya baru dikurang dengan jumlah dari A3 dikali B2 dikali C1. Ditambah B3 kali C2 kali A1. Ditambah C3 dikali A2 kali B1. Yang ini kalian nggak perlu hafal. Karena kalian ngafalinnya tinggal yang ini doang. Jumlah perkalian diagonal utama dikurang dengan jumlah diagonal lainnya. Nah, nih, yang rumus yang pertama, ini adalah rumus dari diagonal utama. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat deh. Nah, ini dia. Ini diagonal utama yang pertama ya. Nih, dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti A1 dikali B2 kali C3 tuh. Ya. Terus diagonal satu lagi. B1 C2 A3. B1 C2 A3. Lagi, C1, A2, B3 tuh. C1, A2, B3. Nah, sebaris-baris ini, setiap barisnya harus dikali. Nanti antar barisnya dijumlah. Tuh, antar barisnya dijumlah. Begitu juga dengan yang ini, satunya lagi. Ini satunya lagi buat yang ini ya. Ini berarti kan A3, B2, C1 tuh. A3, B2, C1. B3, C2, A1. B3, C2, A1. Yang ini juga sama. C3, A2, B1. C3, A2, B1. Itu yang ini. Jadi, diagonal yang warna kuning dikurang dengan diagonal yang warna hijau. Nah, ini juga berlaku untuk mencari DX, DY, dan DZ. Caranya persis kayak gitu. Cuma bedanya tadi ya, kalau DX berarti A-nya diganti, kalau DY berarti B-nya diganti, kalau DZ berarti C-nya yang diganti. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui sistem persamaan X plus Y min Z sama dengan 0. Terus ada X plus Y plus Z sama dengan 6. Ada lagi X min Y plus Z sama dengan 2. Maka X, Y, dan Z yang memenuhi adalah, nah ini dicari ketiga-tiganya ya. Tapi kita tulis dulu, biar tulisannya tuh, persamaannya tuh berderet 3. Nah kayak gini maksudnya ya. Kalau udah berderet 3 gini, kita tinggal tulis aja koefisien-koefisien dan konstanta dari si persamaan ini. Sebenarnya persamaannya mau berurutan sama soal boleh, mau ngacak boleh. Misalnya maunya X plus Y min Z sama dengan 0-nya maunya di kedua misalnya. Nggak masalah ya, nanti hasilnya pasti sama. Jadi mau dipulak-balik, diacak-acak urutannya nggak masalah. Nah ini kan ada X nih. Kalau nggak ada angka di depannya, berarti angkanya 1 ya, makanya di sini 1. Ya ini juga. Kalau nggak ada berarti angkanya 1. Ini kan plus 1 berarti 1. Kalau yang ini nggak ada angkanya 1 tapi dia min. Berarti tulis min 1. Yang ini 0 ditulis 0. Begitu juga dengan yang bawah-bawahnya ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Tuh 1, 1, 1. Yang ini 6, 6. Ini 1, min 1, 1. 1, min 1, 1. Yang ini 2. Udah ya. Kalau udah berarti kita tandain mana A, B, C, D-nya. Nah, ini udah A, udah B, udah C, udah D. Karena yang tanya adalah ketiga variabelnya, berarti kan kita pakai semua rumus yang tadi ya. Kita cari dulu yang determinannya. Determinan itu hanya pakai A, B, dan C. Berarti yang D-nya nggak usah dipakai nih. Kita lihat. Nah,
Jadi D-nya nggak dipakai ya, si 0, 6, 2 nggak dipakai. Berarti ketiga ini kita tulis. Nih, yang di dalam garis. 1, 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, 1, 1. Yang ini, dua baris lainnya pengulangan dari dua baris yang pertama. Kalau udah, berarti tinggal diapain? Kayak tadi, diagonal utamanya dikali, nanti dijumlah sama diagonal-diagonal yang lainnya. Nih, kayak gini. Ini kan berarti ini ya, 1 kali 1 kali 1, berapa? 1. Yang ini nih maksudnya nih, maksud ibu. Yang ini nih, 1. Lagi yang ini, 1 kali 1 kali 1, 1 juga. Taruh di sini. Yang ini, min 1 kali 1 kali min 1, 1 juga ya. Taruh di sini. Oke, sekarang lagi pakai warna yang beda kali ya. Nah, sekarang diagonal yang lainnya. Berarti, ini ya, 1, 1 kali min 1. Berarti jadinya min 1. Ini ya. Ibu taruhnya di mana enaknya ya? Di atas aja ya. Min 1. Ini 1 kali min 1 kali 1 kali 1 berarti min 1 juga. Ini taruh di sini sama ibu. Terus ini 1 kali 1 kali 1 taruh di sini. Kalau udah ya udah dihitung aja kayak biasa. Berarti kan apa nih? 1 tambah 1 tambah 1 3. Min 1, min 1 lagi, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Min ketemu min, jadi plus ya. Berarti 3 tambah 1, 4. Nah, kita udah dapat nih, si D-nya hasilnya 4. Tapi belum bisa buat nyari yang lainnya, karena belum ada DX, DY, sama DZ. Jadi kita cari deh si DX-nya. Tapi ditandai nih, kalau misalnya si D itu diingetin lagi, kalau D itu urutannya adalah A, B, sama C. Sekarang kita ke DX. Nah, kalau DX, setiap A-nya, tuh setiap A-nya diganti sama si D. Nih, udah diganti sama si D ya. A-nya diganti sama D. Ini kan A nih. Tunggu. Nah, ini kan tadinya A ya. Tuh, tadinya A diganti sama D. Ganti deh tuh setiap yang ada D. D, B, C berarti. 0, 6, 2, 1, 1, min 1, min 1, 1, 1. Yang ini pengulangan dari dua baris yang awal. Kalau udah, kita hitung. Ya, berarti yang ini sama kayak tadi, diagonal utama 0 kali 1 kali 1 berarti 0. Ini yang ini. 1 kali 1 kali 2 berarti 2. Taruh di sini. 1 min 1 kali 6. Min 6, min 6 kali min 1 berarti 6 aja. Taruh di sini. Oke. Sekarang yang diagonal lainnya. Berarti yang ini. Tuh. 2 dikali 1, 2. 2 kali min 1, min 2. Ini 2. Wah, jelek banget tulisannya ini. Ini 2 ya. Terus ini, min 1 kali 1 kali 0 ya. Kalau ada 0 berarti 0. Terus yang ini juga 1 kali 6 kali 1, 6. Ya, taruhlah di sini 6. Oke. Kalau udah kita hitung. 0 ditambah 2 tambah 6 berarti 8. Ini min 2 ditambah 0 min 2. Min 2 tambah 6 berapa? 4 ya. Positif 4. Berarti 8 dikurang 4. 8 kurang 4, 4. Nah, udah dapet nih. Sampai sini kita udah dapet D dan DX. Jadi kita udah bisa nyari si X. Karena X rumusnya DX per D. Berarti DX-nya 4. D-nya juga 4. Jadi 4 per 4 hasilnya 1. Nah, ini jawabannya untuk si X. Soalnya ini, soal-soal yang udah pernah dibahas di metode yang sebelumnya tuh. Yang pakai substitusi dan eliminasi maupun yang campuran. Nanti dicek aja ya di video yang ini, nanti ditaruh di atas nih. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mau cari si Y. Caranya kita cari DY dulu. Ini masih ditaruh di atasnya ya. Nah, DY. Berarti kalau DY urutannya ganti si B jadi si D. Tuh, ini kan A. Kalau A-nya bener ya, 1111. B-nya diganti sama D. Berarti 062 tuh. 062. C-nya yang ini. Min 1, 1, 1. Min 1, 1, 1. Yang ini tinggal ngulang aja. Lihat aja dari yang depan. 111, 062. Oke, kalau udah ya kayak tadi juga. Cara ini lebih mudah karena lebih sistematis ya. 1 kali 6 kali 1 berarti 6. Kalau metode substitusi kan kita harus coba-coba tuh. Maksudnya bisa beda-beda antara
orang yang satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya ini, metode yang ini, pasti caranya sama. Hasilnya udah pasti sama juga. Sedangkan kalau yang substitusi dan eliminasi, mungkin jalannya bisa beda. Min 1 kali 1 kali 2, berarti min 2 ya. Taruh di sini. 0, 6, 0, min 2 tuh di sini ya. Sekarang lagi yang diagonal lainnya. Caranya begini-begini aja. Jadi yang perlu kalian ingat adalah si ini tadi urutannya. Yang ini berarti jadi min 6 ya. Ya, taruh di sini. Yang ini jadi 2. Yang ini kalau udah 0-nya pasti 0 ya. Oke. Kita hitung. 6 ditambah 0, 6, 6 kurang 2, 4. Yang ini min 6 tambah 2, min 4. 0 kan nggak usah, berarti min 4. Min kali min, berarti min kali min lagi. Min ketemu min, hasilnya plus. Berarti 4 tambah 4, 8. Udah dapet nih. Tadi D-nya udah ada 4 ya. D-nya udah dapet juga 8. Berarti kita bisa nyari Y-nya. Nah, DY per D, berarti 8 per 4. Hasilnya 2. Tinggal satu lagi, kita nyari si DZ. Ini dia DZ. Nah, ini dia urutannya. Jadi kalau Z, justru C-nya diganti sama D. Tuh ya. C-nya diganti sama D, berarti urutannya tinggal dilihat aja. 1, 1, 1, 1. 1, 1, min 1. Sekarang yang kita pakai 0, 6, 2. Tuh ada di sini ya. Terus ini pengulangan 2 baris yang awal. Tinggal tulis ulang. Ya, kalau udah, kita hitung lagi. Berarti 1 kali 1 kali 2. 2. Tuh, ditaruh di sini. 1 kali 6 kali 1. Berarti 6. Terus ini. Ini ada 0-nya. Berarti 0. Taruh di sini. Sekarang kita cari diagonal yang lainnya. 1 kali 1 kali 0. 0. Taruh di sini. Min 1 kali 6 kali 1. Min 6 ya. Taruh di sini. Lagi 2 kali 1 kali 1. Berarti 2. 2. Dah. Kalau kita hitung, 0 tambah 6 tambah 0, 8. Min 6 tambah 2, min 4. Berarti min ketemu min jadinya plus. 4 tambah 4, 12. Nah, kita bisa cari deh si Z-nya. DZ per D. Berarti 12 per 4. Yaitu 3. Nah, jadi begitu aja nih caranya. Cara ini juga lebih mudah kalau yang ditanya hanya salah satu variabel aja. Ini kan kebetulan tadi yang ditanyain 3 ya, 3 variabel, si X, si Y, sama si Z. Tapi kalau misalnya dicari cuma si Z doang misalnya, berarti kan kalian hanya perlu mencari D dan DZ ya, lebih mudah dan lebih cepat daripada substitusi dan eliminasi. Tapi harus dihafal atau diingat-ingat urutannya dan cara menghitungnya. Nah, sekarang coba kita lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan bentuk lainnya? Maksudnya bentuk-bentuk soal yang lain nih. Kadang kan bentuk-bentuk soal suka aneh-aneh ya. Contohnya nih yang pertama nih. Ada X plus Y sama dengan 3, Y sama dengan Z, terus ada X plus Y min Z sama dengan 0. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, kan kita harus tulis dulu tuh. Yang ditulis juga harus berurutan. Jadi X dulu, baru Y, baru Z, baru apa tadi? Konstanta. Gitu ya. Berarti soalnya konstanta itu berarti tadi si angka-angka biasa ya. Jadi yang sebelah kanannya belum angka biasa harus dirubah nih yang ini. Ini harus dirubah nih. Ini harusnya jadi Z-nya pindah ruas ke sebelah. Z-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi gini. Y, Z pindah ruas kan jadi min Z ya. Sama dengan 0. Nah, jadi di sebelah kanan itu harus angka biasa aja. Nggak boleh ada si variabel. Jadi ini harus dipisahin nih sama-sama dengan sini. X, Y, Z, terus dipisahin sama dengan baru si konstanta. Kalau udah kita tulis. Nih, untuk persamaan yang satu, dia bilang ada X, ada Y plus Y gitu ya. Terus Z-nya nggak ada, terus sama dengan 3. Nah, kalau nggak ada si Z-nya, ini boleh ditambahin plus 0. Biar nanti kalian jelas nih, angkanya ada berapa aja. Terus lagi, yang ini sekarang ya, udah dirubah kan. Ini Y min Z sama dengan 0. Berarti Y min Z sama dengan 0. Gitu ya. Terus lagi, yang ini mah normal nih.
ada tiga-tiganya, berarti tulis X plus Y min Z sama dengan 0. Ini yang nggak ada, tambahin 0. Dah, sekarang kita lihat variabelnya, angka-angkanya, konstanta dan koefisiennya. Dah, dilihat yang ini, kalau nggak ada variabel berarti dia 1 ya. Kan 1, ini 0, tuh. Ini 0, ini 3, ini 0, nggak ada. Ini 1, ini min 1, ya kan? Ini pakainya 0, ini kalau yang sini mah udah jelas ya. Terus yang ini juga 1, ini juga plus 1, yang ini min 1. Nah, kalau udah kayak gini, jadi tulis ulang aja deh di bawah. Biar urutannya kelihatan si A, B, C, D-nya ini kan berarti A, ini B, ini C, ini D. Jadi lebih enak kayak gini. Kita urutkan dulu, terus kita tulis deh urutannya apa. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, min 1, min 1, ini 3, 0, 0. Dah, kalau udah sampai sini, udah ada A, B, C, D-nya, berarti kalian tinggal lihat ke rumus yang udah ada di sebelumnya. Tinggal dicek aja. Cara ngerjainnya persis sama kayak yang tadi. Oke? Begitu juga dengan yang kedua nih. Kalau kita lihat dari yang kedua, ternyata yang kedua ini juga berantakan. Yang ini nih. Ini kan gak ada Y-nya. Berarti harusnya nulisnya gimana? Harusnya nulisnya gini. X plus, gak ada Y-nya. Tapi Y-nya kan harus berurutan. Harus X, Y, Z. Berarti Y plus 0 plus 2Z. Sama dengan 3. Yang ini juga sama, nggak ada Y, nggak ada X-nya. Berarti ditulisnya juga gini, Y tambah 3Z sama dengan 5. Ini kalau nggak ada, tambahin aja 0 ya. 0 plus. Oke. Yang ini nih, ini juga sama. Tapi, ini nggak boleh nih, masih ada angka biasa di sebelah kiri. Angka biasa itu harus ada di sebelah kanan, berarti kita pindahin ya. Berarti dia pindah ruas ke sebelah kanan, tadinya plus jadi min ya. Berarti ini jadi X min 2Z sama dengan min 3. Oke? Jadi kita tulis di sini. X-nya ada, Y-nya nggak ada lagi. Berarti 0 tambah, kok tambah? Kurang maksudnya, dikurang 2Z. 2Z sama dengan min 3. Nah, udah. Jadi kalian tentukan kayak tadi. Yang mana yang variabel dan yang mana yang koefisien dan konstanta. Jadi kalau ditulis ini A, B, C, D gitu ya. Nah si A itu yang depannya X. Berarti ini kan kalau nggak ada depannya ini 1, ini 0, karena nggak ada ya, ini 1. Berarti tulis 1, 0, 1. Lagi yang ini 0, ini ada nih, ada 1, ini 0. Berarti 0, 1, 0. Lagi yang ini angkanya jelas nih. Ada 2, ada 3, sama ada min 2. Itu ya. Berarti ada 2, 3, sama min 2. Angka yang ini juga sama jelas. 3, 5, min 3. Oke, kalau kita udah dapat ABCD-nya, berarti tinggal masukin ke rumus aja. Jadi ingat ya, bentuknya harus kita rapihin dulu sesuai dengan urutan, sesuai dengan abjadnya ya. Misalnya di soal pakainya ABC, ya udah berarti ABC. Kalau misalnya di soal pakainya X, Y, Z, berarti urutin X, Y, Z. Dan nggak boleh ada angka biasa di sebelah kiri. Angka biasa harus ada di sebelah kanan, variabel harus ada di sebelah kiri. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Terus, sekarang kita mau kerjain latihannya. Nah, ini ya, soal-soal latihan ini harus kalian kerjakan, ditulis di buku latihan, terus kalian fotonya seperti biasa disubmit di Schoology. Terus, sebenarnya soal dari yang ini nih, nomor 1, 2, dan 3 itu udah ada di video sebelumnya, jadi jawabannya udah ada. Berarti kalian tinggal ngecek pakai metode determinan. Ini agak beda nanti di nomor 4 ya, nomor 4 itu belum ada di video yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal kerjain aja pakai cara yang tadi.
Tinggal ngecek kan, 1, 2, 3 udah ada jawabannya, tinggal dicek aja di video sebelumnya. Nomor 4, kalian cari sendiri. Udah, berarti video kali ini selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dapat dimengerti dan dapat kalian kerjakan soal latihannya dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.